Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardati wa rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada materi studi Al-Quran yang ke-10, yaitu surat Al-Imran ayat 104, yaitu tentang kewajiban berdakwah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita lihat terjemahnya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini ada kata-kata wal takum minkum. Ada lam amr, ya, ada perintah. Hendaknya ada ummah, ya, segolongan ummah maksudnya adalah satu lembaga, ya, bukan perorangan, yang mempunyai tugas yang tentunya lembaga ini terorganisir, ya, tidak hanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri tapi terorganisir, ya. Tugasnya dua, yaitu amar ma'ruf yang pertama, yang kedua adalah nahi mungkar, ya. Nah, sebelum kita bahas selanjut, apakah artinya ma'ruf, apakah artinya mungkar? Ma'ruf mungkar itu berhubungan dengan tradisi, berhubungan dengan adat istiadat masyarakat. Indonesia punya tradisi, punya adat istiadat. Amerika masyarakatnya punya adat istiadat dan tradisi. Orang Arab sendiri punya tradisi dan adat istiadat sendiri. Nah, ketika tradisi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan Al-Quran hadis, yang senafas dengan Al-Quran hadis, maka itu namanya ma'ruf. Tetapi sebaliknya, ketika itu tradisi bertentangan, berlawanan dengan Al-Quran hadis, yang bertentangan, ya, itu namanya mungkar. Satu contoh, di Indonesia ada tradisi selamatan, ya. Sekarang kita lihat apakah selamatan itu merupakan tradisi yang ma'ruf atau mungkar. Yang pertama, ketika kita lihat di sana ada unsur silaturahmi. Jadi datang ke tetangga itu diniatkan sebagai silaturahmi. Sekarang ada nggak perintah Nabi tentang silaturahmi? Kita tahu Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya atau diberi berkah umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Jelas. Jadi dalam selamatan itu ada unsur silaturahmi. Yang kedua, di sana ada yang namanya sedekah. Kalau kita datang sudah disuguhi minuman, terus kemudian setelah selamatan doa, kita diberi makan, diberi snack, ya, kenyang. Nah, waktu pulang pun kita diberi oleh-oleh namanya berkat. Nah, ini ada unsur sedekahnya.
Rasulullah mengatakan as-shadaqatu daf'ulil bala. Sedekah itu menolak daripada bahaya, bala. Nah, berarti sesuai dengan hadis. Terus kita tinjau yang selanjutnya. Acara selamat itu yang dibaca apa? Biasanya takbir. Terus kemudian biasanya tasbih. Terus kemudian istighfar. Kemudian la ilaha illallah. Ya, kalimat tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. La ilaha illallah. Ada nggak Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir seperti itu? Ya, coba nanti dibuka juz 30 surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, afwaja. Fasabbi, ya, ada 3 nikmat di situ ya. Ada kita tinjau dari uslub ya, gaya bahasa Al-Qur'an, ada 3 nikmat. Yang pertama adalah ada pertolongan Allah. Yang kedua ada fatah, kemenangan. Yang ketiga umat Islam, orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya, orang Islam menjadi mayoritas. Nah, kemudian ada usul perintah, fasabbih, tasbihlah. Bunyinya subhanallah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, alhamdulillah. Wastaghfir, dan istighfarlah, minta ampunlah. Jadi dari Al-Quran sendiri ternyata kita memang diperintahkan untuk berzikir. Surat An-Nasr ya, juz 30. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa selamatan itu tidak ma'ruf, ya kurang benar, karena memang Al-Quran dan hadis sendiri memerintahkan ya. Bayangkan sekarang ini orang pada sibuk kerja ya, terutama di perumahan itu jam 7 berangkat, terus kemudian sore jam 4 baru pulang, bahkan ada yang sampai malam. Di rumah sudah capek ya, terus kemudian banyak yang lihat TV untuk refreshing. Nah, kalau tidak ada selamatan ini, bagaimana kita berkomunikasi dengan tetangga, kita bersilaturahmi dengan tetangga, sehingga selamatan ini adalah ma'ruf. Terus kemudian yang mungkar, tradisi yang tidak senafas dengan Al-Quran hadis. Kalau Anda lihat, terkadang ada Jawa ya, Jawa yang masih kental ya, kadang-kadang pergi ke punden, terus kemudian bawa sesaji ya, dipersembahkan untuk danyang desa itu agar tidak terjadi pagebluk. Ini termasuk tradisi yang mungkar. Tapi lain lagi kalau misalnya ke sana bawa berkat, bawa nasi kuning, terus kemudian berzikir, berdoa, ngundang Pak Mudinnya, ya, kaur kesranya, ya, terus kemudian doa bersama ditujukan kepada Allah, itu bukan tradisi yang mungkar. Ya. Yang mungkar di sini maksudnya adalah berdoa untuk ditujukan kepada selain Allah, mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Nah, setelah kita tahu tentang perbedaan ma'ruf dan mungkar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdakwah. Yang pertama adalah niat yang lurus dan benar. Jadi kita misalnya sebagai mubaligh, sebagai dai, harus dakwah itu niatnya lillah, bukan karena yang lainnya, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan karena kehormatan, bukan karena pujian. Terus yang kedua adalah metode strategi yang tepat. Bagaimana kita menghadapi anak kecil yang tentunya mungkin dengan metode ceramah, kemudian ketika kita berhadapan dengan
para mahasiswa, guru, tentunya alangkah baiknya dengan diskusi. Kemudian kepada orang tua, mungkin dengan metode tanya jawab, pura-pura kita tanya. Jadi strategi itu juga menyesuaikan dengan audiennya, siapa yang kita hadapi. Terus yang ketiga adalah tahu kondisi sosio-kultural objek dakwah. Jadi kita tahu tradisinya, kemasyarakatnya gimana, masyarakat tersebut tradisinya apa, ya. Harus kita tahu, ya. Wong kita tidak tahu kondisinya, kita datang, ya bisa jadi kita ditolak karena kita tidak menghargai tradisi mereka, ya. Terus yang selanjutnya adalah media dakwah, macam-macam, ya. Macam-macam medianya. Bisa sekarang itu yang sangat digemari adalah lewat media elektronik, entah itu internet, HP, TV, ya, kanal YouTube, ya, website, ya, itu zaman sekarang. Yang selanjutnya adalah media massa, majalah, koran, buletin, ya. Lembaga formal dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Lembaga non formal, TPA, madrasah diniyah, TPQ, majelis taklim, forum ilmiah, ya, diskusi, seminar, workshop, pelatihan, door to door. Nah, ini dari pintu ke pintu yang saat ini hanya dilakukan oleh jamaah tabligh. Nah, dari berbagai strategi itu, dari media dakwah yang ada, ya, bagaimana kita memilih secara tepat. Terus kemudian adanya manajemen yang baik atau korp dakwah. Jadi lembaga dakwah itu harus dikoordinir secara baik. Ada korp dakwah. Terus kemudian mubalik atau pendidik perlu dipersiapkan dengan matang. Tentunya dia harus paham dengan Al-Quran, hadis, sejarah perjalanan Nabi dalam berdakwah, juga khulafaur rasyidin, ya, sehingga dia tidak gagap, tidak salah dalam berdakwah. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah tahapan-tahapan dalam berdakwah. Yang pertama, kalau kita mampu, bisa dengan kekuasaan, dengan tangan. Anda mungkin sebagai seorang direktur, maka karyawan Anda biasakan misalnya sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Anda sebagai kepala sekolah misalnya, guru-guru dan murid Anda biasakan untuk duha berjamaah. Terus kemudian duhur berjamaah. Ini karena kita punya kekuasaan. Terus kemudian kalau mampu kita lesan nasihat, ya menasihati. Terus secara tangan kalau saya tidak mampu, lesan tidak mampu, berdoa. Nah, ini adalah selemah-lemahnya iman, ya. Tapi bagaimana lagi, wong posisi kita memang tidak memungkinkan untuk melakukan dakwah secara kekuasaan maupun lisan, ya. Rasulullah mengatakan marra minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya bila tidak mampu, dengan nasihat lisannya bila tidak mampu, dengan hatinya dengan berdoa, maka itulah selemah-lemah iman. Sehingga kita bisa memilih posisi kita yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu materi kita surat Al-Imran ayat 104 tentang kewajiban berdakwah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.